Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Sehat bukan? Insyaallah sehat ya, Alhamdulillah. Ya, perkenalkan, kalau masih ada yang belum kenal, nama Ibu Bu Putri. Ibu selaku guru bidang studi pendidikan agama Islam. Pada materi pembelajaran kali ini, kita akan bahas materi bab 1. Tolong disimak baik-baik agar kalian paham ya. Baiklah, sebelum kita masuk materi, mari kita awali dengan membaca doa agar ilmu yang kita peroleh dapat memberikan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Amin amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Ya, pada bab 1 ini kita akan bahas Asmaul Husna. Tujuan pembelajaran kali ini, siswa dapat memahami pengertian dari beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Dan siswa juga dapat memahami bagaimana sih cara beriman pada Asmaul Husna, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir, serta hikmahnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, materi pertama kita masuk yaitu tentang makna beriman kepada Allah. Kita harus tahu dulu nih makna dari beriman. Di sini ada 2 makna menurut bahasa dan istilah. Iman menurut bahasa artinya adalah percaya, sedangkan menurut istilah iman artinya adalah meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Jadi kalau yang hanya bicara aja tapi tidak dilakukan, itu bukan termasuk orang yang beriman. Contohnya misalnya kita berbicara, aku percaya kok sama Allah, aku percaya akan adanya malaikat, tapi apa yang dia lakukan? Dia tidak pernah sholat, dia tidak mau puasa, maka itu dikatakan bukan orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu hati, lisannya, dan perbuatannya harus sinkron atau harus sesuai. Paham ya sampai di sini? Itu adalah makna beriman. Ya, selanjutnya adalah tentang makna Asmaul Husna. Dimulai dari Asma'u, artinya adalah nama-nama. Dan Al-Husna artinya adalah yang baik. Ditujukan pada siapa nama-nama tersebut? Pastinya pada Allah. Maka makna dari Asmaul Husna yaitu nama-nama Allah yang baik atau nama-nama Allah yang indah, itu boleh. Nah, pada dasarnya Asmaul Husna itu berjumlah 99 seperti pada hadis berikut. Bunyinya seperti ini. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, yaitu 100 kurang 1. Barang siapa yang menjaganya, dia masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bu, berarti yang katanya kalau kita hafal 99 Asmaul Husna, kita masuk surga itu benar ya Bu ya? Ya benar, tapi kita harus lihat konteksnya. Makna dari menjaga dalam hadis ini bukan sekedar menghafal saja, namun kita juga harus merenungkan dan memahami maknanya serta mengamalkan kandungan maknanya. Ya, jadi bukan hanya sekedar menghafal, tapi paham dulu tuh makna dari Asmaul Husna tersebut, kemudian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah surganya Allah Ta'ala menunggu kita. Amin amin ya robbal alamin. Baik, materi di bab 1 ini membahas 4 Asmaul Husna terlebih dahulu, yaitu ada Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Pertama itu ada Al-Alim, artinya adalah maha mengetahui. Kenapa sih Allah mempunyai sifat Al-Alim? Nah, karena pengetahuan Allah itu sangatlah luas. Allah mengetahui atas segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Tidak terbatas antara ruang dan waktu tuh pengetahuan Allah. Beda sama makhluknya yang pengetahuannya masih terbatas. Maka dari itu, adapun contoh nih ya, Al-Alim, adapun contoh sikap yang mencerminkan sifat Al-Alim bagi kita manusia. Yang pertama, agar ilmu pengetahuan kita luas, maka kita harus rajin membaca dan belajar dengan giat serta sungguh-sungguh. Kemudian, jangan lupa untuk selalu berdiskusi dengan teman. Jadi pengetahuannya tambah luas lagi. Kemudian, jangan lupa juga mengajarkan adik kita belajar agar ilmu kita tidak lupa, karena apa yang sudah kita serap kemudian kita bagikan, insya Allah ilmunya akan terus ada di dalam otak kita, insya Allah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membahas tentang Al-Alim itu ada di dalam Quran surat Toha ayat 52.
Ini suratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ilmuha inda rabbi fi kitabillah yadillu rabbi wa la yansa. Artinya, dia Musa menjawab, pengetahuan tentang itu ada pada Tuhanku. Di dalam sebuah kitab Lauhul Mahfuz, Tuhanku tidak akan salah ataupun lupa. Nah, untuk itu, marilah kita tingkatkan ilmu pengetahuan kita dengan cara apa? Rajin belajar dan membaca buku. Selanjutnya ini dari Al-Alim, yaitu lamaran orang yang tak berilmu. Ceritanya seperti ini. Jadi pada zaman dahulu ada seorang yang kaya raya. Nah, ini dia nih, orang yang kaya raya. Dia memiliki ilmu pengetahuan yang sangat luas. Namanya adalah Sufyan bin Uyainah. Nah, Sufyan ini memiliki putri yang sangat cantik. Ya, banyak sekali pemuda yang ingin melamar sang putri. Kemudian adalah nih pemuda yang bermaksud untuk melamar, nih salah satu pemudanya yang akan melamar putri Sufyan tersebut. Namun sayang, saat Sufyan menyuruh pemuda itu untuk membacakan 10 hadis dan 10 ayat Al-Quran, ternyata si pemuda itu tidak satupun menghafalnya. Karena tak berilmu, maka lamaran pemuda tersebut otomatis ditolak oleh Sufyan. Namun sebagai orang yang baik hati, Sufyan masih memberinya hadiah sekantung uang senilai 10.000 dirham. Ya, jadi bagi Sufyan itu ilmu sangatlah penting dibandingkan apapun. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah Al-Khabir. Ya, Al-Khabir itu artinya adalah maha teliti. Mengapa sih Allah memiliki sifat Al-Khabir? Nah, Allah memiliki sifat Al-Khabir ini tidak jauh beda seperti Al-Alim tadi ya. Cuma ini lebih mengerucut lagi, lebih teliti lagi, bahwa Allah mengetahui segala bisikan-bisikan nafsu, ajakan-ajakan syaitan, kemudian khayalan-khayalan pikiran yang baik ataupun yang buruk, kemudian prasangka baik ataupun buruk dalam hati kita, itu semua Allah tahu. Bahkan yang kita juga tidak paham akan hati kita itu seperti apa, pasti Allah mengetahui hal itu. Maka dari itu kita harus berhati-hati dalam berbuat ya. Nah, contoh yang mencerminkan sifat Al-Khabir. Nah, Allah itu maha teliti, maka kita harus teliti dan berhati-hati dalam mengerjakan tugas. Jangan asal-asalan tuh ngerjainnya. Jadi harus teliti dan hati-hati. Kemudian senantiasa harus selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah beri. Kemudian teliti dan berhati-hati dalam mengelola uang. Jadi intinya adalah tidak boros ya. Jadi harus teliti dalam mengelola uang. Adapun firman Allah yang membahas tentang Al-Khabir dalam Quran surat Al-Luqman ayat 16. Nih suratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sahrah aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir. Apun juga nih contoh lainnya dari Al-Khabir, yaitu 40 uang emas Abdul Qadir. Ya, pada suatu hari ada seorang pemuda bernama Abdul Qadir, yakni Abdul Qadir. Nah, pemuda ini dititipkan oleh ibunya kepada rombongan pedagang yang akan pergi ke Baghdad. Abdul Qadir ke Baghdad ini tujuannya adalah untuk menimba ilmu. Ibunya pun membekali 40 uang emas yang dijahitkan ke dalam baju Abdul Qadir. Namun, di tengah perjalanan tiba-tiba ada seorang perampok. Ya, perampok itu pun menghampiri Abdul Qadir dan bertanya, "Apa yang kau lakukan di sini dan apa yang kau miliki?" Dengan jujur, Abdul Qadir pun menjawab, "Aku memiliki 40 uang emas di dalam bajuku." Si perampok pun heran dong, kenapa dia jujur. "Kenapa engkau berkata jujur? Padahal kalau engkau bohong, tentu aku tidak akan tahu kan?" "Ibuku berpesan, Allah Maha Tahu, tidak ada sesuatu yang bisa aku sembunyikan. Aku harus selalu jujur, meskipun hal itu bisa merugikan diriku." Mendengar hal itu, perampok tersebut pun jadi tertegun malu. Selama ini, perampok itu pun telah banyak merugikan orang lain. Maka sejak itu, perampok bertobat dan tidak lagi merampok. Subhanallah. Jadi apa yang dapat kita petik dari kisah ini adalah bahwa dalam keadaan apapun, mau sulit, mau senang, mau merugikan ataupun menguntungkan, kita harus tetap berkata jujur. Oke, selanjutnya yaitu As-Sami'. As-Sami' artinya adalah maha mendengar.
Ya, kenapa sih Allah memiliki sifat as-sami'? Sudah jelas ya dari Maha mendengar bahwa Allah itu mendengar seluruh suara yang bersembunyi ataupun yang secara terang-terangan, berbeda dengan makhluknya yang hanya mendengar kalau suara itu ya terdengar. Kalau suara hati ya mana tahu kita ya, tidak tahu. Itulah Allah ya. Jadi Allah memiliki sifat as-sami'. Adapun contoh sikap yang mencerminkan as-sami'. Yang pertama yaitu kita harus berbicara tapi yang baik-baik aja. Kalau kita tidak mampu berbicara baik, maka lebih baik kita diam. Ya. Kemudian selalu berdoa dan meminta kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu mendengar segala doa-doa kita, apalagi di sepertiga malamnya. Selanjutnya, mendengarkan dan mematuhi nasihat baik orang tua serta guru. Ya. Adapun firman Allah yang membahas tentang as-sami' adalah Quran surat Ibrahim ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Sungguh Tuhanku benar-benar Maha mendengar dan memperkenankan segala doaku. Tuh ya. Adapun contohnya nih dari as-sami'. Ini adalah kisah malaikat yang mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Nah, di sini ada yang sedang baca Al-Qur'an. Itu ialah bernama Usaid bin Hudayr. Pada saat Usaid membaca Al-Qur'an, tiba-tiba kuda miliknya meronta-ronta, melompat-lompat dan sangat beringas ya, sangat bersemangat. Sampai tali tambangnya itu terputus. Usaid pun heran dan langsung menghentikan bacaannya. Kuda itu pun tampak diam. Kemudian Usaid pun melanjutkan kembali bacaannya. Anehnya lagi, si kuda kembali meronta-ronta dan melompat-lompat. Usaid pun kembali berhenti membaca Al-Qur'an. Tiba-tiba kuda itu pun mendadak diam lagi. Ternyata menurut Rasul SAW, kenapa kuda itu bertikah seperti itu? Itu sebabnya pada saat itu datang para malaikat ke tempat itu. Mereka ingin ikut mendengar Usaid yang sedang membaca Al-Qur'an. Masya Allah. Baik, selanjutnya itu adalah Al-Basir. Al-Basir itu artinya adalah Maha melihat. Ya, kenapa sih Allah memiliki sifat Al-Basir? Ya, sudah jelas, melihat. Allah itu Maha melihat segala sesuatu walaupun dia lembut dan kecil. Allah melihat langkah-langkah semut. Kemudian Allah juga melihat apa yang ada di bawah 7 bumi sebagaimana melihat apa yang ada di atas langit ke-7. Allah juga mendengar serta melihat siapa saja yang berhak mendapatkan balasannya sesuai dengan hikmahnya. Adapun contoh sikap yang mencerminkan Al-Basir, ya. Di sini adalah di sini ada 3 contohnya. Karena Allah melihat segala aktivitas kita, maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, tidak lupa untuk selalu membaca Al-Qur'an dimanapun kita berada. Yang kedua, tidak mengambil barang orang lain walau tidak ada yang melihat. Nih, kadang-kadang sering nih lebih ke alat tulis ya kalau di kelas ya. Wah, ada pulpen nganggur nih, pakai. Jadi apapun yang bukan miliknya janganlah diambil ya. Walaupun tidak ada yang melihat, Allah tahu, Allah melihat ya. Kemudian yang ketiga, menolong orang lain tanpa pamrih. Intinya adalah dimanapun kita, dalam keadaan apapun kita, mau sendiri ataupun ada orang lain, berbuatlah kebaikan ya. Merasalah diri kita selalu diawasi oleh Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala yang membahas tentang Al-Basir adalah Quran surat An-Nisa ayat 58. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Shadaqallahul azim. Ya, selanjutnya adapun contohnya ya dari Al-Basir. Ini adalah tempat yang tidak bisa dilihat Allah. Kisah seorang pemuda dan Ibrahim bin Adam nih.
Di sini Ibrahim bin Adam adalah seorang ulama besar pada masanya. Ia lalu berkata, jika engkau ingin melakukan maksiat kepada Allah, carilah tempat di bumi ini yang tidak bisa Allah lihat. Lelaki itu pun nih, sang pemuda itu pun kebingungan dong. Wah, tak mungkin ada tempat di dunia ini yang luput dari penglihatan Allah. Nah, kemudian Ibrahim pun berkata, nah jika engkau sudah memiliki pendirian seperti itu, insya Allah di mana dan kapanpun engkau berada, engkau akan senantiasa berpikir ulang untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Nah itu dia, intinya adalah Allah melihat segala sesuatu. Ya tadi yang Ibu bilang bahwa dimanapun kita berada, ada orang atau tidak ada orang, maka berbuatlah kebaikan ya. Baik, itu adalah 4 Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang sudah kita pelajari ya, itu harus dipahami betul-betul contoh yang mencerminkan dari 4 Asmaul Husna ini. Jangan sampai tidak paham ya. Sampai di sini sudah paham, kita next. Selanjutnya adalah hikmahnya nih. Nah pasti dalam suatu kehidupan baik buruknya pasti ada hikmahnya. Kan suka ada yang bilang kalau sedang berseri udah ambil aja hikmahnya. Nah itu dia. Nah semua yang kita jalani dalam kehidupan ini pasti ada hikmahnya ya, pasti ada positifnya. Oke, baik, yang pertama, kita jadi terdorong untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kedua, memperoleh pertolongan Allah. Ketiga, memperoleh ketenangan dan ketentraman. Yang keempat, termasuk orang yang tidak merugi. Yang kelima, ikhlas dalam beramal. Yang keenam, tidak mudah putus asa. Dan yang terakhir, selalu mendorong perbuatan baik atau kebajikan. Ya, jadi semua yang kita lakukan pasti ada hikmahnya atau ada positifnya. Ambil saja positifnya. Ya, mungkin itu saja pembelajaran kali ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.